Assalamualaikum, halo kalian, selamat datang. Masih dengan Ucup nih. Kali ini masih di game Undown, gue akan mereview rumah teman kita lagi di segmen Gerebek Rumah. Di sini kita akan memperlihatkan hasil karya teman kita, sekaligus mengunjungi mereka. Siapa tahu kita dapat ide dan inspirasi dari hasil karya mereka. Ini adalah salah satu segmen yang emang selalu gue tunggu juga, karena gue penasaran apa sih yang bikin rumah teman kita tuh kadang suatu bagus gitu ya. Termasuk dia, Persephone. Dengan rumah level 10 dan rating 1.100.000. By the way, gue ada di server Gold Rush Village. Ya, di server baru ya kalau nggak salah di sini. Cuman ya gitu, agak-agak sepi sedikit. Tapi nanti kita lihat lah. Dan ini model rumahnya Persephone. Dia adalah orang yang request pertama kali dan baru sempat ya. Aduh, mohon maaf banget. Mohon maaf banget. Soalnya Gold Rush itu server baru yang katanya emang sepi. Jadi gue dan request dia sendiri juga sih. Tapi ya akhirnya kesampaian ya. Secara kasat mata nih, gue lihat rumahnya bagus. Agak beda dari rumah yang lain. Tipikalnya modern klasik Eropa, cuman lebih ke futuristik kekinian. Dan dia simpel aja rumahnya. Dan itu keren. Kita langsung ke rumahnya aja yuk. Gue udah ada di gerbangnya, kita langsung buka bareng-bareng aja ya. Nah, itu dia. Rumah Persephone. Kebetulan hari malam kayaknya nggak kelihatan. Cuma tenang, nanti usahakan sampai siang, biar kelihatan di bagian luarnya. Nah, kita langsung masuk ke PKS ya, pendapat, kritik, dan saran. Gue akan memberikan pendapat dan kritik sesuai dengan apa yang gue lihat. Setidaknya nanti akan gue berikan saran di akhir untuk masukan. Baik Persephone atau owner dan kalian yang membuat rumah yang pengen modelnya kayak dia juga. Nah, setidaknya nanti gue kasih masukan biar adalah poles-poles sedikit gitu ya. Mungkin bisa diperbagus dan sifatnya opsional, bisa diterima bisa enggak. Kalau kita lihat untuk taman, kayaknya tidak ada yang aneh-aneh karena tamannya cukup luas. Tuh. Dikelompokkan, ini tempat berjemur, ini tempat bermusik gitu. Ini ada arah jalan lagi ke bagian nongkrong, tempat barbekyuan, chill bareng sama keluarga gitu ya. Terus kalau di sini ada jalan mau masuk, tapi sama Persephone dikasih jalan. Tuh, kayak gitu ya. Nah, ini bagian tengahnya. Jadi dia mentok, dibatasin sama taman. Ini tuh ke arah farmnya. Ini ke bagian belakangnya. Itu, diarahin. Oke, nah itu kayaknya ke tempat party homestay. Ya, untuk masalah lantai dia cukup unik. Dia menggabungkan yang model seperti ini dan lingkaran. Nah, ini juga nih, garis dan lingkaran. Lucu nih. Ini boleh nih ya, termasuk kreatif nih. Jadi nggak monoton dengan model yang sama. Oke. Kalau secara kasat mata, di sini ada tempat melukis ya. Tuh, dari bagian luar, jadi ada jalan ke kanan, tempat kayak gitu tuh. Ada dingdongnya ya. Nah, ini tempat melukisnya. Dibikin jalan. Secara kasat mata, kalau dilihat dari drone, ini gua, nah nih, bentuk tamannya kayak gini, tuh ya, ada kelompok-kelompoknya. Nah, balik ke sini, model rumahnya kayak gini, sama kayak yang model tadi di awal. Tuh, kayaknya kecil aja dia bikin rumah karena di bagian sampingnya udah dikasih pagar, terus dikasih tangga. Berarti kan ada 2 blok yang dia harus minimalisir, tuh, ya. Ada rooftopnya. Semoga malam kelihatan ya. Tapi ini bagus. Istilahnya kecil gitu, minimalis kecil gitu. Nah, oke. Tapi untuk taman, jujur gua nggak ada terlalu banyak komentar. Karena memang bagian pohon-pohon tingginya ada di samping. Dan rumahnya masih kelihatan dari luar. Kalau mau, dia kan mungkin nggak pakai garase ya. Karena memang di bagian sampingnya, tuh ada tempat drumnya. Cuman ada tuh yang dari talent apa peran yang mobil bekas ya, dari reputasi kalau nggak salah, ada yang background belakangnya warna coklat itu. Nah, taruh di sini bagus tuh ya. Di samping harus hanya ada drum aja. Oke, sisanya sih nggak ada, udah cukup sih. Minimalis kayak gini udah bagus lah. Jadi rumahnya itu tipikal masih modern, tapi rata-rata pemakaian furniturnya, strukturnya banyak yang Eropa punya. Beberapa bingkainya tuh. Ini ada pintunya, oke, nanti kita masuk. Tuh, patungnya juga disendiriin kan, khusus. Terus ada ke atas dan ke samping. Dan dia pakai lampu dong, tuh ya.
Gue suka nih ya, sampai detail-detail perhatian kayak gini. Bagus. Karena jarang-jarang untuk sekali yang gue lihat emang rumah nggak pakai lampu, apalagi tanaman. Karena itu esensi untuk rumah penting. Oke, masuk ya. Dan pintunya nggak di tengah, tapi di samping. Ini ruang keluarga dan ruang tamu ya, langsung. Rumahnya Persephone. Ada tempat rak sepatu, terus ada full gambar. Oke. Dan ini ke tempat bersantainya ya. Di situ ada ruangan lagi. Terus di situ ada dapur. Oke. Untuk ruangan ini jujur kalau gua bagus, cuman masalahnya di lantai. Jadi penempatan lantai putih di setiap rumah itu kadang beresiko. Karena memperlihatkan rumah tuh terkesan terlalu kosong dan tidak ada motifnya. Nah, usahakan kalaupun mau cerah dengan motif yang putih, cari yang model lain. Nah, itu istilahnya membuat rumah tuh lebih padat daripada hanya sekedar putih. Putih itu kalau ruangannya kecil, ya 3x3 lah maksimal. Baru putih. Ya. Beda hal kalau kayak dapur kayak gini. Dapur yang kalau kalian lihat, walaupun dikasih modelnya catur, nah, itu tuh masih bagus karena disandingkan dengan putih si struktur furniturnya. Nah, gitu. Dan kaca ya, semuanya kaca, kiri, kanan, depan, belakang, kaca semua. Cuman kalau dapur warnanya harus lebih fresh, lebih seger gitu. Jadi mungkin kalau gue prefernya yang tembok ini gantinya warna yang lain. Warnanya mungkin lebih gelap coba. Ya. Tapi overall bagus. Ini ruang makan, jangan di pojok. Ini kan kosong nih area sini, ya. Panggilnya apa sih? Persephone ya. Jadi area ini harusnya dibalik. Ini kan mepet ke kaca, harusnya tuh dia lurus. Jadi dari sini ke sini mejanya. Nah tuh arah karakter gua dari depan ke belakang. Jadi kursinya kiri kanan. Nah kayak gitu. Jadi nanti bisa di atasnya dipasang lampu berbeda atau tanaman. Gitu. Atau ditambahkan lemari boleh. Karena di sini kosong aja. Nanti jangan lupa dikasih karpet. Tuh ya. Sisanya oke, nggak ada masalah. Paling tanaman juga. Karena ini kalau untuk sekedar dapur besar sekali. Ada pintu ke sini. Itu kayaknya di bagian samping rumahnya dia ada tempat bersantai. Ini kita kalau tadi masuk nggak lewat pintu, lewat pekarangannya, nanti akan tembus ke sini. Untuk ini sih oke aja, nggak ada masalah. Bagus ya. Oke, karena sifatnya ruangannya untuk bersantai. Sebenarnya kalau ini kan gua nggak pakai filter ya, asli ini, maksudnya normal. Kalau pakai filter kan ini warnanya tuh kalau nggak salah biru terang. Biru terang, ada biru gelap ya, biru marun sama biru terang kalau nggak salah. Nah ini biru terang ini. Tetap pakai rumah yang warna yang sejenis ini yang masih standar sama di game Undawn lah. Makanya selalu pakai itu. Jenis-jenisnya ini kamar 2x2 agak sempit. Cuman ya oke aja. Karena furnitur isi dalamnya ya gitu aja. Tempat belajar, tempat make up, kasur. Ya udah, wah masang bom. Oke. Nah, kalau ke sini itu WC. WC-nya juga kecil minimalis. Oh, ada sekatnya ya. Coba sekatnya nggak apa-apa sih kalau ini mah. Sekatnya kasih tirai coba biar lebih bagus. Ya Persephone. Kalau di atas dia tuh kayak masang bukan handrail, tapi kayak tiang-tiang Eropa gitu dibanyakin. Nah, uniknya mungkin rumah modernnya sengaja dipakai itu. Dan ini terbuka ya. Dan ada tanamannya. Nah, ini yang gua bilang tadi. Ini beresiko sekali. Lihat deh. Luas kan ke ujung, tapi dipakainya putih, terus makin kosong. Beda hal nanti kalau kalian pakai lantai yang kotak-kotak, itu seolah-olah masih terkesan berisi walaupun dia nggak ada furnitur. Karena ya si ruangannya, visualnya akan terisi sama yang si garis-garis kotak-kotak. Itu istilahnya apa ya, kamuflase visual lah, kamuflase pandangan. Jadi seolah-olah si apa yang kita lihat tuh terkesan, oh rumahnya bagus nih, terkesan luas. Luas dengan kosong atau hampa tuh kadang beda ya. Nah, dan itu berpengaruh di warna putih ini. Tempat duduknya kayak gini. Tempat duduk kayak gini nih bagus sih enggak. Tapi gimana ya? Mending coba sofa deh, sofa putih. Sofa putih coba ya. Dikasih karpet.
sisanya oke. Ada wastafel di luar, oke. Karena ini kosong melompong, coba beli karpet yang di mall yang gede banget. Nah, taruh di tengah. Tempat ruang piano, oke. Jangan lupa lampu. Ya, lampu, oke. Ini tempat bersantai, jangan lupa karpet juga di tengah. Gitu. Ini ruangan kosong. Ini tangga turun tempat tadi ya, tuh. Ya. Oke. Rumahnya kayaknya mudah dicerna, jadi nggak terlalu sulit, karena dia tengah-tengahnya kosong. Jadi kelihatan, akses kemana-mananya kelihatan. Oke. Oh, kalau ke sini kita masuk ke tempat olahraga, treadmill. Dan ini ditancepin. Kalian lihat? Ya, dia pakai mode clipping. Bisa ditanam. Cuma kalau saran gue ini nggak putih, ini beda lagi warnanya. Mau hitam, mau coklat. Lebih bagus daripada putih lagi. Gitu ya, Persephone. Terus di sini kasih lampu. Lampu tempel, lampu... Setiap ruangan kalau bisa kasih lampu. Lampu dinding. Nah, di bagian rumahnya udah kan? Nggak ada lagi tuh, kalian lihat. Mana tuh tangga? Nggak ada ya. Ternyata dia ada bikin rooftop sendiri. Cuman aksesnya ada dari atas, ada dari luar, ada dari dalam. Nah, ini contohnya. Ya. Ini akses yang tadi, tapi ada dikasih tembusan pintu. Nah, dia bikin akses khusus ke atas, dapatlah rooftop nih. Bagus. Kayaknya cafe untuk di bagian luar. Tuh, buat duduk-duduk. Keren nih. Tuh ya, tempat bersantai. Ini gue suka nih. Unik. Mantap. Tapi kalau ini coba deh, Persephone ini si bagian tiang lampunya ditancepin ke dalam coba. Lebih rendah dari yang bagian frame ini. Coba ya, kalau rasa gue lebih bagus deh ditancepin. Coba cek, tapi kalau misalnya agak tumpang tindih, balikin lagi aja ya. Ini di atas kasih lampu, aduh kenapa bom lagi, coba. Dikasih lampu di atasnya, lampu di langit-langit. Ini oke, nah kayak gini nih. Jadi khusus untuk di bagian luar, nggak apa-apa pakai kursi yang ada kerangkanya, nggak pakai sofa. Karena sofa tuh di dalam lebih bagus. Nah, kayak gitu tuh. Jadi seolah-olah kursinya tuh adalah pembedanya. Nah, ya. Ini bagian kamar. Jadi kayaknya tadi itu kamar tamu dan ininya kamar pribadi ya. Dengan model kasur yang sama. Oke. Dia walaupun kecil, minimalis, dia ngeletakinnya rapi loh ini. Nggak terlalu banyak. Ini juga dikasih karpet. Ya, karpet juga perlu. Dan ini sayangnya tangga kayak gini nggak ada handrailnya, jadi sayang. Dan dia kalian tahu punya apa? Punya kolam renang pribadi, tapi di lantai atas. Walaupun terkesan tidak ada airnya, tapi ini bagus ya. Gue juga dulu pernah pakai konsep kayak gini, tapi di Cimeralen, bukan di sini. Jadi kolam renangnya di atas rumah banget. Dan itu bagus. Tapi kalau nggak salah dari Persephone, ini deh yang terakhir. Kayaknya udah nggak ada lagi. Jadi, gue masuk ke PKS final, ya, menyimpulkan dari semuanya terhadap rumah yang gue review. Persephone dari gue kayaknya untuk PKS final lebih, tunggu, sorry, gue loncat dulu. Hai, oke. Kayak nggak ada. Nggak ada tuh mungkin, kalau gue rasa, ini rumah oke sih. Cuma kan kendalanya masalahnya yang ada mencampurkan struktur bagian Eropa dan modern kaca itu emang agak sulit. Soalnya di Eropa itu konsep kaca itu kayaknya masih jarang. Kacanya harusnya ada gambarnya. Basic kaca di game kayak ini aja nih, pintu yang tadi. Itu kan kacanya ada teksturnya kan, ada gambar warna-warnanya. Nah ini. Nah, rumah Eropa, struktur Eropa tuh kayak gini harusnya. Cuman ya udah. Toh juga di game. Komposisi warnanya bagus sih. Bata putih dengan warna biru ya, biru terang. Kalau gue sih paling ke taman. Cuman tamannya agak lebih rapi aja gitu. Tapi sisanya oke. Ya. Ini termasuk yang walaupun kecil, gue favorit. Salah satu yang bagus. Jadi kalau dari Ucup untuk secara logik ini approve. Fantasy approve. Harmony approve. Art approve ya. 4-in-1 approve. Dengan dari gue nilainya 9 dari 10. Kenapa 9? Karena ya, itu dia kelebihannya. Kalau kalian bikin rumah besar, konsekuensi kalian harus bikin full furniture, isi dalamnya harus pas.
Tapi kalau kalian bikin rumah kecil aja, minimalis kayak punya Persephone, kalian lebih gampang, lebih easy lah masukin furnitur. Menempatinya juga lebih rame, lebih bagus, lebih detail. Nah, kebetulan dia pakai konsep yang lebih kecil, lebih mini. Nah, jadi dia ngeletakinnya rapi ya. Mantap. Ya, mungkin segitu dulu dari gua untuk review rumah kali ini ya. Persephone dan beres. Untuk di server Gold Rush Village. Nah, buat kalian nanti di server lain ditunggu ya. Mohon antri. Istilahnya, gue memprioritaskan dulu yang belum-belum. Nanti setelah gue konfirmasi ternyata nggak ada umpan balik, nah, gue lanjut. Oke? Thank you banget udah nonton sampai habis. Jangan lupa di like dan di share. Subscribe channel YouTube terus selalu mendukung. Dan tahu tips dan trik lainnya, apalagi desain rumah segera. Oke? Di Game Undawn. Sampai ketemu di video selanjutnya. Cuy pamit. Dadah.